Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bambang Suprayitno selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Publik serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Anissa Putri Widiawati, perwakilan dari kelompok 3 yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Dalam diskusi materi dengan topik eksternalitas dengan jurnal yang berjudul Addressing Negative Externalities of Urban Development Toward a More Sustainable Approach Urban Science tahun 2022 oleh Christopher R. Corella and Mark Rusland. Sebelum itu, saya juga akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari Ervina Rahmanuraini, Aza Ainiyah Nabila, Ratu Akilah Mahdiyah, dan Rini Winda Purba. Baik, adapun susunan acara pada diskusi kita hari ini, diantaranya yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk rekan saya membacakan materi yang pertama. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari jurnal tersebut, di mana berbagai kota di seluruh dunia sedang gencar dengan pembangunan. Pembangunan ini bertujuan untuk mengembangkan aspek-aspek fisik dan non-fisik. Contohnya, pembangunan infrastruktur jalan untuk menunjang dalam pengembangan perekonomian negara. Ukuran, pertumbuhan, dan kompleksitas kota di seluruh dunia nantinya akan menciptakan beban eksternalitas negatif yang terus meningkat pada masyarakat dan juga lingkungan. Eksternalitas merupakan beban atau suatu dampak yang mengacu pada lingkungan sekitar yang diakibatkan oleh pelaku kegiatan. Eksternalitas juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan juga eksternalitas negatif. Penelitian ini juga memperluas gagasan mengenai eksternalitas negatif, menganalisisnya dengan cara yang mempertajam kemampuan manusia untuk dapat memahami, mengantisipasi, dan mengelolanya. Eksternalitas negatif dalam pembangunan tidak luput dari keadaan lingkungan, baik sebelum atau sesudah pembangunan. Eksternalitas negatif yang merupakan dampak dapat merugikan bagi lingkungan akibat suatu pembangunan, biasanya diakibatkan oleh lemahnya kebijakan mengenai dampak lingkungan atau upaya penanggulangan yang diakibatkan oleh suatu pembangunan. Salah satu contoh aktivitas pembangunan yang menimbulkan eksternalitas negatif yaitu adalah pembangunan suatu bangunan pencakar langit. Eksternalitas negatif yang ditimbulkan seperti semakin menurunnya permukaan tanah dan daerah resapan semakin berkurang akibat lahan resapan menjadi terbangun. Dengan memanfaatkan konsep eksternalitas, masyarakat nantinya dapat menjadi lebih mahir dalam memahami dan memitigasi eksternalitas negatif pembangunan perkotaan. Misalnya, eksternalitas negatif yang langsung muncul dalam pikiran, penurunan keterjangkauan perumahan karena spekulasi real estate, atau juga bisa polusi udara terkait dengan pemanasan atau pembuatan kayu. Selanjutnya ada permasalahan umum. Seiring pertumbuhan kota, pemerintah daerah juga membuat pilihan untuk menyetujui atau menolak usulan pembangunan dengan harapan akan membawa dampak positif bagi masyarakat. Atau idealnya, pilihan-pilihan ini nantinya mencerminkan pertimbangan yang cermat atas setiap potensi manfaat atau dampak negatif. Lalu di dalam praktiknya juga, keputusan yang tergesa-gesa dan kurang dipahami
seringkali menyebabkan pertumbuhan yang tidak terkendali, sehingga memerlukan reformasi untuk menetapkan kebijakan yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif. Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan tergantung pada pertimbangan yang cermat dari dampak positif dan negatif. Tetapi dalam praktiknya, hal ini tentu sangat sulit. Ukuran dan kompleksitas kota yang tipis menghasilkan informasi yang terbatas dan tidak sempurna, serta keseimbangan timbal balik sosial, lingkungan, dan juga ekonomi. Di dalam jurnal tersebut tentunya akan ada research question. Pertama, bagaimana kita terus meningkatkan prediksi, deteksi, dan pengukuran eksternalitas negatif yang mempengaruhi populasi yang kurang terlihat, bermain lebih bertahap dan melampaui yurisdiksi regulator. Yang kedua, dapatkah bidang profesional dan akademis memperoleh manfaat dari melanjutkan kontribusi teoritis? Yang ketiga, bagaimana kita dapat mengoperasionalkan pemikiran tentang eksternalitas negatif dengan cara yang lebih menyelidik, seimbang, dan mungkin lebih analog dengan pendekatan triple bottom line. Yang keempat, dapatkah kita menggunakan pendekatan yang memberikan nilai pada jasa ekosistem untuk diukur? Lalu yang kelima, apakah beberapa alat lebih cocok untuk menginternalisasi eksternalitas negatif tertentu? Lalu yang terakhir, keenam, apakah eksternalitas negatif berubah saat kita bertransformasi dari pertumbuhan ke pembangunan? Dan apakah ini mengaruhi penilaian kita tentang jenis pembangunan yang kita inginkan, yaitu pembangunan berkelanjutan? Yang selanjutnya ialah tujuan. Tujuannya ialah memberikan sampel yang representatif dari berbagai eksternalitas negatif pembangunan perkotaan. Pendekatan ini juga Untuk metode penelitiannya, di sini metodenya menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk mengevaluasi basis pengetahuan mengenai eksternalitas pembangunan perkotaan, penulis juga menyelesaikan tinjauan sistematis kualitatif dari literatur peer-to-view yang ada. Pendekatan ini juga berguna untuk memeriksa bukti yang relevan sekaligus mengurangi bias dalam proses pengumpulan data. Selanjutnya, pendekatan ini memungkinkan untuk membandingkan temuan dan membentuk tema atau konstruksi dari studi kualitatif, sehingga mendukung interpretasi fenomena dan memberikan pemahaman yang lebih luas dari masalah-masalah yang ada. Kemudian di sini juga diterapkan sintesis naratif ke data yang dikumpulkan untuk memungkinkan peringkasan data heterogen dan identifikasi pola. Tujuan dari tinjauan ini bukan hanya untuk membuat daftar yang lengkap mengenai eksternalitas negatif, tetapi juga memberikan sampel yang representatif dari berbagai eksternalitas negatif pembangunan perkotaan. Nah, pendekatan ini juga memungkinkan penyulinan data dalam jumlah besar menjadi kumpulan yang lebih mudah dikelola, yang kemudian akan dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai karakteristik yang menentukan. Untuk model penelitian yang bersifat sistematis kualitatif, yang pertama ialah melakukan pencarian 5 database yang menggunakan istilah seperti pada bagan tersebut, yaitu ada pembangunan, perkotaan, eksternalitas. Kemudian awalnya menghasilkan 12.110 artikel yang memenuhi syarat untuk dianalisis. Nah, melalui tambahan pencarian dan referensi dari pencarian internet, ada 48 artikel tambahan dimasukkan. Nah, terdapat 2060 artikel duplikat yang diidentifikasi. Karena filenya duplikat, maka
sebanyak 2060 itu sebanyak 2060 file tersebut dihapus. Kemudian terdapat 10.098 artikel yang tersisa dan kemudian disaring untuk relevansi. Penyaringannya dilakukan dengan yang pertama melihat judul, kemudian dengan melihat dari sisi abstraknya. Hal tersebut menghasilkan 127 artikel yang memenuhi syarat untuk penyaringan teks lengkap. Nah, penyaringan teks lengkap yang terakhir itu mengidentifikasikan 22 artikel yang dimasukkan dalam analisis. 22 artikel ini memenuhi seperangkat kriteria dan termasuk berbagai eksternalitas negatif yang berlaku secara luas yang dicakup oleh sampel secara keseluruhan. Setelah mengidentifikasi 22 fenomena yang terdapat pada artikel-artikel yang sudah disaring, selanjutnya ialah menetapkan masing-masing fenomena-fenomena tersebut ke dalam berbagai jenis seperti jenis sosial, lingkungan, ekonomi, atau kombinasinya. Untuk mempertimbangkan setiap eksternalitas negatif dalam istilah yang lebih bernuansa, untuk selanjutnya ialah mengevaluasi lebih lanjut masing-masing ke dalam 3 variabel seperti yang dapat dilihat pada tabel tersebut. Di sini dievaluasi ke dalam mode. Yang pertama ialah mode visibilitas, yang kedua ialah mode kemunculan, dan yang ketiga adalah mode distribusi. Pada mode visibilitas itu terdapat versi tinggi dan versi rendahnya. Untuk kemunculan terdapat immediate dan kumulatif, dan untuk distribusi ada lokal dan menyebar. Tujuan dari mengidentifikasi ketiga variabel tersebut ialah untuk mempertajam kemampuan mempersepsi, mengantisipasi, dan mengelola eksternalitas negatifnya. Mode yang pertama ialah mode visibilitas. Mode visibilitas ini dapat memeriksa derajat di mana eksternalitas negatifnya dapat diamati dan diukur. Contoh eksternalitas negatif dengan visibilitas tinggi ialah peningkatan pembangunan kumuh, dan contoh eksternalitas negatif dengan rendah visibilitas adalah penurunan muka air tanah dan kualitasnya. Mode yang kedua ialah mode kemunculan. Nah, mode kemunculan ini dapat menguji apakah dampak eksternalitas negatif yang dirasakan segera maupun bertahap seiring berjalannya waktu. Nah, sebagai contoh eksternalitas negatif yang segera muncul adalah berkurangnya lahan pertanian atau padang rumput. Sedangkan contoh eksternalitas negatif yang muncul secara bertahap adalah peningkatan urban permukaan intensitas pulau panas. Mode yang ketiga ialah mode distribusi. Nah, mode distribusi ini juga dapat digunakan untuk mengetahui mengenai eksternalitas negatif pembangunan perkotaan. Pada bagian kiri itu merupakan distribusi lokal dan sebelah kanan itu merupakan distribusi yang menyebar atau meluas. Lingkaran konsentris menunjukkan distribusi memancar keluar dari sumbernya. Hal tersebut menunjukkan bagaimana dampak yang dirasakan. Contoh eksternalitas negatif yang dirasakan secara lokal adalah meningkatnya polusi kebisingan lalu lintas. Sedangkan contoh eksternalitas negatif yang dirasakan secara luas atau eksternalitasnya menyebar itu ialah contohnya penurunan keterjangkauan perumahan. Walaupun ketiga mode tersebut berbeda-beda, namun ketiganya bisa terjadi secara bersamaan dalam hierarki berlapis. Contohnya ialah dapat kita lihat pada tabel sebelumnya mengenai 22 fenomena-fenomena yang
sudah disaring berdasarkan artikel yang ada. Itu contohnya ialah peningkatan rumah kaca emisi gas akan memiliki distribusi yang luas, visibilitas rendah, dan kemunculan kumulatif. Menilai dari eksternalitas negatif dalam literatur, mereka dengan distribusi luas, rendah visibilitas, dan kemunculan kumulatif atau dengan penempatan di sisi paling kanan dari grafik tersebut adalah yang paling sulit diantisipasi dan dikurangi. Selanjutnya mengenai pembahasan. Seperti yang dijelaskan Lai, kegagalan pasar dapat dipahami sebagai biaya eksternal yang dikenakan oleh transaksi pasar pada masyarakat. Biaya eksternal biaya pribadi yang ditanggung oleh pelaku transaksi secara kolektif disebut sebagai biaya sosial. Posisi dominan menunjukkan perlunya intervensi pemerintah dalam kegagalan pasar. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa pemerintah harus mengurangi eksternalitas negatif yang terkait dengan kegagalan pasar. Jika dilakukan secara memadai, biaya pembangunan perkotaan akan sepenuhnya mencerminkan biaya sosial. Kami menyarankan bahwa keberlanjutan kota paling ditantang oleh eksternalitas negatif yang menentang pengaturan non-interventasi yang dijelaskan oleh Ostrom, karena mereka sama sekali tidak sederhana, langsung, dan terbatas. Keberlanjutan kota juga penuh dengan eksternalitas negatif dengan masalah penugasan dan masalah penangguhan yang terkait dengan ketidakseimbangan kekuasaan di antara para aktor. Cara di mana eksternalitas negatif ini bermanifestasi dan tantangan untuk menguranginya dengan memberikan bukti untuk menolak pandangan sederhana tentang deregulasi pemerintah sebagai solusi. Dengan demikian, pembenaran untuk intervensi strategis oleh pemerintah daerah untuk mengurangi kegagalan pasar tidak pernah lebih kuat karena kota terus tumbuh bersama dengan proyek-proyek baru yang kompleks dan eksternalitas negatif terkait pembangunan. Kompetensi dan kapasitas untuk menginternalisasi eksternalitas negatif. Kompetensi dan kapasitas pejabat dan staf terpilih adalah kunci dalam menentukan alasan untuk menginternalisasi eksternalitas negatif. Kompetensi mengacu pada kemampuan atau keterampilan untuk bertindak, sedangkan kapasitas mengacu pada waktu atau tunjangan legislatif untuk bertindak. Tanpa kompetensi atau kapasitas, alasan tidak dapat diimplementasikan ke dalam praktik untuk berhasil menginternalisasi eksternalitas negatif. Secara kritis, pejabat terpilih harus kompeten dalam mengenali keberadaan dan pentingnya eksternalitas negatif, dan yang terpenting dalam bertindak untuk mengatasinya. Misalnya, mengingat agenda politik suatu pemerintah, intervensi mungkin menyimpang dari apa yang secara objektif dijamin menjadi apa yang secara politik menguntungkan. Kemampuan pejabat terpilih untuk menentukan kebutuhan akan kebijakan yang efektif dan memberikan arahan yang jelas kepada staf tergantung pada kompetensi ini. Namun demikian, staf mungkin tidak memiliki kesadaran atau keahlian yang memadai untuk sepenuhnya memahami, mengantisipasi, atau mengurangi dampak terhadap wilayah perkotaan mereka masing-masing. Misalnya, staf mungkin kehilangan informasi tentang sejauh mana konsekuensi intervensi atau tentang berbagai perangkat kebijakan yang sesuai. Keterbatasan ini menimbulkan masalah bagi pejabat terpilih yang bergantung pada staf untuk memberikan kesadaran atau keahlian yang memadai. Demikian pula, staf mungkin tidak memiliki kapasitas untuk fokus pada eksternalitas negatif. Sumber daya mereka dapat diterapkan untuk inisiatif jangka pendek atau inisiatif jangka panjang yang tidak terkait. Selanjutnya, mengakomodasi permintaan untuk pengembangan real estate dapat mengesampingkan semua masalah lainnya. Selain itu, staf mungkin tidak memiliki kapasitas untuk bertindak mengatasi eksternalitas negatif, mengingat potensi pembatasan legislatif yang ditetapkan oleh pemerintah negara bagian atau federal. Setiap pemerintah daerah memiliki batasan atau pengaruh legislatif, hukum, ekonomi, dan budaya tertentu. Dengan demikian, kompetensi dan kapasitas khusus berubah tergantung pada konteks pemerintah daerah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Analisis kualitatif sistematis kami dari literatur yang ada adalah yang pertama, untuk menggambarkan jangkauan dan keragaman eksternalitas negatif yang menghambat pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Penemuan studi ini tentang jangkauan dan keragaman eksternalitas negatif telah menyebabkan kesadaran baru tentang isu-isu pembangunan perkotaan ini. Studi ini menawarkan bukti bahwa eksternalitas negatif pembangunan perkotaan dilihat secara individual dan kolektif jauh lebih kompleks daripada yang telah diartikulasikan sebelumnya dalam literatur
literatur. Selain bermain secara bersamaan serta berinteraksi secara kolektif, penelitian kami menemukan bahwa eksternalitas negatif biasanya menjangkau lebih dari satu ranah, dan mereka sangat bervariasi dalam visibilitas, kemunculan, dan distribusinya. Dengan mengevaluasi berbagai eksternalitas negatif dalam hal mode dampak, penelitian ini menemukan bahwa eksternalitas negatif yang mengkhawatirkan adalah mereka yang efeknya memiliki visibilitas rendah, kemunculan kumulatif, dan distributis yang luas. Prevalensi mereka dalam literatur menunjukkan eksternalitas negatif ini karena paparannya yang terbatas, lebih cenderung untuk menghindari perhatian dalam pengambilan keputusan perkotaan sampai mereka spiral, majemuk, dan menghasilkan eksternalitas negatif tambahan. Yang selanjutnya yaitu saran Kemudian yang kedua, di dalam penelitian yang selanjutnya atau yang baru nanti bisa ditulis atau dibahas mengenai pemerintah daerah secara strategis dapat menerapkan prinsip pajak Pigovian yang lebih efektif dan efisien dalam menangani eksternalitas negatif. Dapat menanggulangi eksternalitas negatif dengan catatan transparansi atau terbuka dan efisiensi dari pemerintah agar pajak dapat berjalan baik dan juga tetap sasaran. Yang berikutnya yaitu rekomendasi kebijakan, yang mana mungkin baik apabila dicanangkan terhadap permasalahan yang ada dalam jurnal yang sedang kami bahas ini. Yang pertama, pemerintah membuat ketentuan dalam pembangunan yang nantinya mampu meminimalisir eksternalitas negatifnya. Kemudian yang kedua, pemerintah membuat ketentuan pembangunan agar memenuhi AMDAL dan juga ANDAL terhadap kondisi lingkungannya. Yang ketiga, pemerintah daerah membuat pilihan guna menyetujui atau menolak usulan pembangunan, hendaklah mempertimbangkan segala sesuatu dengan pertimbangan yang cermat atas setiap potensi, manfaat, dan juga dampak negatifnya. Dan yang terakhir itu, perlu ada sebuah reformasi guna menetapkan kebijakan yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif dari pembangunan tersebut. Selanjutnya, kritik positif. Dalam jurnal yang ada tersebut memiliki sisi positif berupa penyampaian informasi terkait perspektif yang baru dalam eksternalitas negatif pembangunan perkotaan yang menyatakan di mana melihat dari berbagai perspektif yang ada. Terlebih terdapat telaah lebih lanjut terkait dampak yang dikeluarkan baik untuk masyarakat ataupun dampak yang dirasakan pemerintah. Eksplorasi dalam artikel ini juga membahas secara mendetail bagaimana cara untuk mengatasi dan memutuskan bagaimana dalam menentukan perspektif eksternal negatif atau mengatasi serta melakukan pencegahan atas apa yang ada. Sisi positifnya juga dapat dilihat dari konteks pada artikel ini, telah menemukan kunci untuk dapat melakukan pemanfaatan dalam internalisasi eksternalitas negatif. Kompetensi tersebut juga muncul sehingga membuat artikel ini menjadi lebih mudah dipahami dalam menentukan bagaimana tindakan yang akan diambil serta implementasi praktik yang akan diinternalisasi eksternal negatif yang dimiliki. Lalu kritik negatifnya, artikel ini memiliki sifat negatif berupa jenis yang dimiliki berupa sosial, lingkungan, ekonomi, serta kombinasi yang ada, dan juga dampak yang ada seperti visibilitas, permunculan, dan juga distribusi pada kompleksitas eksternalitas negatif
menjadikan artikel ini memberikan pandangan yang jangkauan jauh dan sulit untuk diselesaikan dalam proses penyelesaian eksternalitas negatif tersebut. Ditambah pula kasus dalam tindakan internalisasi negatif pada artikel ini tentunya tidak memiliki daya yang lebih kuat dari artikel lainnya. Selain itu, dalam artikel ini juga memiliki sektor negatif, di mana tidak adanya kapasitas dalam memfokuskan eksternalitas negatif. Sumber daya yang ada sifatnya justru pendek, dan jangka panjangnya tidak begitu diangkat. Mengenai kapasitas yang dapat dilakukan seorang staf atau kepengurusan, dalam artikel ini ternyata justru menunjukkan hal yang melemahkan kapasitas dalam bertindak untuk mengatasi eksternalitas negatif. Artinya, fokus artikel ini justru mengarah pada keberpihakan total pada legislatif yang diterapkan pemerintah negara bagian federal. Sisi negatifnya artikel ini juga dapat dilihat dari adanya ketidakpastian untuk menyatakan penanganan eksternalitas negatif dengan menggunakan pajak atau biaya. Artinya, dalam artikel ini justru memunculkan pertanyaan besar terkait bagaimana kesesuaian tujuan dari adanya pajak atau biaya tersebut. Sementara saran yang ada juga tidak menjawab bagaimana solusi yang dapat diberikan ketika sebuah negara hendak mengatasi eksternalitas negatif. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Itulah penyampaian dari pemateri tentang topik materi eksternalitas. Memasuki sesi berikutnya yaitu sesi tanya-jawab. Pada diskusi ini akan dibuka satu sesi untuk bertanya. Kami mengingatkan kepada kelompok yang wajib bertanya yaitu kelompok 6, kelompok 8, kelompok 10, dan kelompok 2. Dan kepada teman-teman yang bertanya dipersilahkan memberikan pertanyaan pada kolom komentar di grup Facebook. Dan kami akan menjawab secara bergiliran. Demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator mohon maaf bila masih terdapat kekurangan dari kelompok 3. Dan saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.